Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami Kami dari dari kelompok kelompok 5 5 akan akan mempersembahkan mempresentasikan hasil hasil diskusi diskusi kami kami yang berjudul yang Sistem berjudul Indra dan Sistem Alat Indra Optik. dan Alat Optik. Baik, saya akan menjadi pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Suari Almahera. Sistem indera merupakan satu di antara bagian sistem koordinasi yang berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsang. Alat indera merupakan reseptor yang peka terhadap lingkungan dan rangsangan. Nah, di sini ada berbagai macam jenis indera, namun yang kami jelaskan adalah indera mata. Nah, yang pertama di sini ada sklera. Sklera adalah bagian berwarna putih dan keras pada bola mata yang berbentuk dari jaringan ikat. Nah, fungsinya adalah mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi bagian penting di dalam mata. Nah, seperti retina dan lensa media. Nah, selain itu, sklera juga berperan dalam melindungi bagian dalam mata dari cedera dan paparan benda asing, serta sebagai tempat menempelnya otot-otot mata, memungkinkan bola mata untuk bergerak. Nah, yang kedua di sini ada iris. Iris adalah bagian mata yang berada di dalam dan berfungsi untuk memberikan warna pada mata serta mengatur besar kecilnya pupil pada mata. Nah, fungsi iris yaitu untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata ketika cahaya terang. Iris dan akan menyempit sehingga mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke mata. Sebaliknya, ketika cahaya redup, iris akan melebar untuk memungkinkan lebih banyak cahaya masuk ke mata. Yang ketiga yaitu pupil. Nah, pupil adalah bagian mata yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Pupil akan mengecil saat terkena cahaya terang dan melebar saat terkena cahaya redup. Ukuran pupil dapat berbeda-beda pada setiap orang dan dapat dipengaruhi oleh usia. Pemeriksaan pada pupil dapat membantu diagnosa masalah kesehatan pada mata. Nah, beberapa kondisi kesehatan dapat menyerang ukuran bentuk ataupun fungsi pupil mata, seperti sindrom ID, Murid Argyll, Robertson, dan anisocoria. Yang keempat, kornea. Kornea adalah lapisan terluar pada mata yang berupa selaput bening berbentuk kubah dan menutupi area depan mata. Nah, fungsi pupil itu sendiri adalah membiaskan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Kornea juga berfungsi untuk menjaga kornea tetap jernih dan mengatur kadar udara pada mata dengan cara menyerap udara dari sitorma kornea sangat penting untuk penglihatan seseorang dan melindungi mata dan berbagai macam partikel benda asing dan sinar UV. Kornea juga merupakan jaringan yang sensitif atau peka rangsang karena termasuk bagian tubuh yang paling banyak dilalui jaringan saraf berbentuk dengan jaringan tubuh lain. Karena itu, memiliki pembuluh darah. Fungsi pembuluh darah pada kornea digantikan oleh air mata dan aqueous humor, cairan bening. Yang kelima ada aqueous humor. Aqueous humor adalah cairan bening yang terdapat di dalam bola mata dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan mata, membawa nutrisi ke sel-sel lensa, kornea, dan iris, serta mengangkat limbah sisa metabolisme. Aqueous humor juga memiliki struktur yang sama dengan cairan sel dan mengandung nutrisi bagi kornea dan dapat melakukan divisi gas dengan udara luar melalui kornea. Nah, fungsi aqueous humor dapat dijelaskan yaitu aqueous humor dapat membawa zat-zat penting ke sel-sel lensa, kornea, dan iris yang membantu menginfor dan menjaga kesehatan mata. Aqueous humor dapat mengolah limbah, mengeluarkan zat limbah dari mata melalui sudut drainase dan masuk. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Yani Mulyani. Kepadanya kami persilahkan. Saya pemateri kedua atas nama Yani Mulyani akan melanjutkan pemateri pertama dari saudari Aswari Almahera. Langsung saja, yang selanjutnya, ligmen suspensor adalah ligmen kuat yang menghubungkan otot-otot silaris dengan lensa pada mata. Fungsi ligmen suspensor adalah mengubah bentuk lensa dengan kontraksi dan reaksi otot-otot silaris. Ligmen superpensor juga membentuk
menjaga posisi lensa pada tempatnya dan mempertahankan fokus pada objek yang terlihat. Yang berikutnya, sklera adalah bagian putih dan keras pada bola mata yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi bagian penting dalam mata, seperti retina dan lensa mata. Sklera memiliki beberapa fungsi, antara lain melindungi bagian dalam mata. Sklera berperan sebagai tempat menempatkan otot-otot mata yang membuat mata bisa bergerak. Selain itu, sklera juga memiliki fungsi lainnya, yaitu melindungi bagian dalam mata dari cedera dan paparan benda asing. Mengatur keseimbangan mata. Sklera ditutupi oleh selaput lendir yang dapat melumasi mata. Selaput lendir tipis ini berbentuk mengatur keseimbangan mata. Menjaga bentuk bola mata. Sklera yang terbentuk dalam jaringan ikat ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata. Namun jika sklera mata tidak terjaga kesehatannya, maka dapat mengalami bagian macam gangguan yang mengganggu fungsi mata. Beberapa penyakit yang sering terjadi pada sklera mata seperti gangguan ini umum tidak dapat dirasakan penglihatan, yaitu pinguecula dan pterygium. Yang berikutnya, cedera sklera. Cedera sklera bisa terjadi akibat atau masuknya benda asing pada mata, seperti debu, pasir, terus sepihan kaca atau kayu. Saat terkena cedera sklera mata dapat merasa perih, nyeri, gatal, kemerahan, atau berair sehingga sulit melihat dengan jelas. Yang berikutnya, retina adalah lapisan pecahan kaca. Lapisan pecahan kaca yang terletak di bagian dalam mata. Fungsi utamanya adalah atau menangkap rangsangan cahaya yang mengubahnya menjadi informasi visual yang kemudian dikirim ke otak melalui saraf optik. Beberapa fungsi penting dari retina yaitu retina berperan dalam menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata melalui lensa dan mengubahnya menjadi sinyal-sinyal listrik yang akan dikirim ke otak untuk diinterpretasikan sebagai gambaran visual. Retina mengubah infus cahaya yang ditangkap menjadi sinyal informasi, sinyal listrik yang kemudian dikirim ke otak melalui saraf optik. Di otak, sinyal-sinyal ini diinterpretasikan sebagai informasi visual. Retina juga berperan dalam mempertahankan kesehatan mata dengan mengatur proses penglihatan dan mengubah cara menjadi informasi yang dapat diketahui oleh otak. Untuk menjaga kesehatan retina, penting untuk melakukan pemeriksaan mata secara rutin dan mengkonsumsi makanan yang baik untuk kesehatan mata, seperti makanan yang mengandung omega 3, vitamin A, dan antioksidan. Selain itu, pemeriksaan rutin oleh dokter mata juga disarankan untuk mendeteksi dini adanya gangguan pada retina dan mencegah perkembangan penyakit mata yang berhubungan dengan retina. Berikutnya, saraf optik. Saraf optik juga dikenal sebagai saraf kranial 2, adalah susun saraf yang berfungsi mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke otak. Fungsi utamanya adalah untuk meneruskan rangsangan cahaya kemudian diubah oleh sel-sel yang di retina dan dikirimkan otak untuk diinterpretasikan sebagai informasi visual. Keseluruhan pada saraf dapat menyebabkan berbagai gangguan penglihatan seperti malnutrisi optik, glaukoma, atau atrofi optik. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video kami. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.